Aku udah nambah kan? Kalau gitu langsung kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelompok yang kliennya yaitu dari kelompok 4 yang beraplikakan Java Alphareza sebagai aplikasi developer dan juga sebagai aplikasi. Selanjutnya ada pengembangan Ramadan yaitu sebagai background creator terutama di use case diagram atau EMP, aplikasi diagram dan arsitektur sistem, serta juga sebagai desainer UI. Dan juga yang terakhir ada dari Novianti yaitu sebagai backlog editor atau backlog updater yang update user story dan aset media, serta sebagai testing aplikasi pelayanan user. Nah, kita masuk ke permasalahan klien. Yang dihadapi klien kami yaitu mereka merasa kesulitan dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk pemasukan, pengeluaran, serta pengaturan tabungan atau goal saving. Seperti mereka ingin membeli sesuatu nih, tapi tabungan mereka sedikit dan mereka bingung. Tabungan tersebut digunakan untuk hal-hal lain. Selanjutnya, ada pun solusi yang kami tawarkan. Kami membuat aplikasi pengelola keuangan yang kami beri nama SimSmart. Nah, dari aplikasi kami ini kami membuat atau menonjolkan 3 fitur utama, yaitu 3 fitur penting. Yang pertama, pencatatan. Pertama yaitu ada login, fitur login. Nah, si user meminta agar mereka tetap bisa berada di aplikasi setelah terdaftar atau setelah login. Walaupun aplikasi tersebut sudah di-close, mereka ingin masuk lagi, mereka tetap berada di satu dashboard. Selanjutnya kami membuat fitur food yang berisi pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan, serta user bisa menghapus dan bisa mengedit history dari data tersebut. Selanjutnya user juga meminta untuk adanya laporan keuangan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada 2 fitur tambahan yang mungkin bukan fitur utama, yaitu ada goal saving tadi, yaitu mereka bisa menargetkan berapa uang yang ingin mereka tabung untuk penggunaan apa, serta dengan jumlah dari saldo yang mereka miliki sebelumnya yang sudah dimasukkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada fitur leaderboard atau ranking dari poin antar pengguna. Dan poin ini didapatkan dari saldo mereka. Per 1000 itu mereka mendapatkan 1 poin. Dilanjutkan, ini untuk penjelasan aspek dan kriteria yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ada fitur login, ada fitur pencatatan pemasukan, fitur pencatatan keuangan, ada tujuan tabungan atau goal saving tadi, dan yang terakhir ada laporan keuangan, serta yang terakhir ada ranking leaderboard. Iso pakai HP bewo itu RD-nya tuh. Aman. Di sini saya selalu backlog creator untuk membuat user diagram dan ERD dan activity. Di sini user diagram itu yang bagian pertama ini saya menggunakan satu user karena aplikasi ini menggunakan hanya user saja pemilihan dari kan? Ini user diagram yang pengguna pertama itu yang paling penting itu registrasi akun. Yang kedua itu login. Login itu sudah termasuk dengan login Google atau login akun sosial. Yang ketiga itu login akun. Yang keempat itu harus data masukan. Itu sudah termasuk dalam bagasi input, masukan maupun pengeluaran. Terus ada edit dan transaksi push.
kita ini namanya melakukan aktivitas akademik. Nah, masuk ke sekolah. Mau banyak duitnya? Nah, kami membuat Banyak duitnya. dua aktivitas. Yang pertama itu activity untuk sistem login. Yang pertama itu membuka forum transaksi. Ini membuka forum transaksi, memasukkan email. Nah, ini akunnya sudah terdaftar. Coba yang belum terdaftar. Misalkan ini yang belum mendaftarkan. Nah, ini Salah. kalau seperti ini maka kita melakukan yang namanya registrasi akun. Nah, ini itu pengguna yang pertama. Coba ulang ke login. Masuk dengan login Google. Nah, kalau ini cepat. Nah, ini login juga sudah diikut. Terus masuk ke coba itu kan ini tambahan masuk. Setelah kategori masukan dari ini dari Asdos, gaji Asdos, gajian 5 juta misalnya. Maka ketika jangan diokti dulu. Ketika sudah masukkan kategori tadi, maka ada notif dari aplikasi tersebut. Coba lagi. Kenapa kan? Gajian. Nah, maka muncul notif saran untuk tabungan. Nah, oke. Terus pengurangan. Pengeluaran. Misalnya beli jajan. Konser. 50.000. Ya jajan mau Nah, maka itu peringatan itu. Nah, ada peringatan jangan boros. Ya. Itu kategori. Pada kategori kita ada grafik keuangan grocery, pengeluaran dari rumah. Maka kita yang pertama itu grafik keuangan. Nah, ini merupakan grafik pemasukan dan pengeluaran. Ini kita bisa membentuk grafik tampilan grafiknya. Ini ada ringkasan detail di tanggal tahun bulan. Keuangan ini adalah kata-kata saran tabungan dari kata-kata motivasi. Kata-kata keuangan. Kata-kata keuangan. Apa itu? Goal saving itu adalah target. Misalnya nama gue baru nih, iPhone. Gue beli iPhone. Nominal misalnya berapa ya? 10 juta. Disland dan sekarang di $2. Udah mau ya? Tahun lah di Vietnam. Tambah. Maka sekarang kita beli iPhone pasti tambahkan. Anggaran ini notif. Ini persen ini dari tabungan yang kita masukkan tadi.
Berapa kita masukkan? 4 juta atau 2.000 berarti kurang Banyak tuh. Banyak. 5 juta 110 kan? Banyak. Sayang kalau kabel. Kalau seandainya tabungan saldo tadi terpenuhi, maka itu ada notifnya cuma 6 juta. Ya. Itu ya. Kecilan kita. Kalau blank. Orang kalau belajar dan nulis ya. Cuma soal aku. Enggak boleh. Aku tadi kak. Semuanya. Nah, maka ini adalah targetnya dicapai 100%. Nah, baru kita masuk ke Hampir beda jam masih. laporan keuangan. Ini bisa dicetak PDF. Nah, ini masih enak. Masuk ke leaderboard. Nah, ini bukan tadi leaderboard. Paling atas. Setiap saldo yang kalian masukkan itu akan mendapatkan poin. Tapi UI-nya tuh. Ini poinnya 50 tadi itu berarti saldonya 50 juta. Ini tadi aku Google. Kreasi Rich besar. Jangan saya Oke. Dulu lulus semua. Masuk ke bagian ininya, implementasinya. Masih ada yang mau disampaikan dulu? Sudah bukan? Sudah? Oke, dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 6 ini aplikasi mobile, basis mobile, menarik. Saya mulai dulu pertanyaan untuk Cherry Novianti bahwa job desk-nya tadi seperti yang sudah disampaikan melakukan testing dan menyusun ataupun memperbaiki produk backlog untuk bagian user story. Oke, pertanyaannya adalah sebagaimana yang kita tahu bahwa prinsip testing itu ada dua apa? Prinsipnya verifikasi dan validasi. Ya. Oke, artinya apa? Si tester itu harus melakukan kedua prinsip tersebut ketika melakukan pengujian, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Cherry sebagai tester untuk aplikasi ini melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh developernya yaitu Dava, ya kan? Memastikan bahwa apa yang diminta oleh user, apa yang kamu tulis di product backlog itu emang benar-benar udah sesuai dengan apa yang kalian buat di implementasi. Adapun cara testing dari kami sendiri yaitu mendemokan aplikasi kepada user. Selanjutnya kami memberikan Verifikasi, yang kami minta verifikasi. verifikasinya melalui ini apa yang peer review. Oke. Biasa. Itu no. Jadi kami melakukan peer review setiap satu sprint. Nah, ini contohnya sprint 2. Nah, ini adalah Sprint 2 ini ngapain? sprint 2 yaitu membuat video login. Oh bukan. Sprint 2 itu membuat grafik keuangan. Selanjutnya ada membuat saran tabungan yang seperti kayak baru masukin saldo tadi, ada saran tabungan. Selanjutnya ada membuat tips keuangan atau motivasi tadi. Selanjutnya saran keuangan bulanan. Yang dimana di sini berisikan total pemasukan, pengeluaran dan dalam bentuk tabel tadi yang sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke bagian sprint 1. Boleh dibuka sprint 1. Ada di sini saya lihat ada nih laporan sprint 1. Masih. Loh, kok saya lihat? Kenapa? Jangan salah. 1000 smart. Iya. Di luar itu dah. Dulu kan di print atau bu, nah dari mesin sini bukan kira susah bu. Tapi kan sini bisa ada ya? Coba di ibu. Benar nggak Nova? Saya salah atau salah?
karena dia udah Satu lagi. Ada bau bekas. Oh nggak apa-apa, buka ini juga. Satu juga. Kan sebenarnya nyambung juga kan. Cuman bagian piring-piring ada aslinya. Untuk spring satunya Miss, kayaknya Wanda lupa upload. Soalnya dia dalam bentuk ini. Oh, buka yang execution lock spring satu aja. Jadi saya benar-benar pengen memastikan bahwa kamu sudah melakukan verifikasi dengan benar, ya kan? Maka coba kamu buktikan bahwa memang kamu telah melakukan verifikasi itu. Nah, contohnya misal user story 001 itu saya ingin membuat akun dengan email atau nomor HP agar saya bisa. Terus yang kedua di ini ya tadi saya ada baca kamu di product backlog kalian itu bahwa ada bukan OTP dan minimal password dengan 8 karakter. Nah, coba boleh dibuktikan nggak? Apakah memang bisa melakukan hal itu atau enggak? Yang pertama dia itu login dengan OTP ya. Yang juga password di sini. Ini login apa yang Sekali lagi ya. Sebagai pengguna baru, saya ingin membuat akun dengan email atau nomor HP agar saya bisa menggunakan aplikasi itu USS 001-nya. Untuk AC-nya, ya kan? Salah satu AC-nya itu adalah untuk bagian registrasi akun, OTP atau verifikasi dikirim ke email atau nomor HP pengguna. Email, kalau email itu Miss, dia dari apa Miss? Google ini Miss, nanti ternyata di Firebase-nya. Enggak masuk ke user. Kalau tekniknya Google bahwa emailnya itu dicatat manual di sini kan sesuai karakter minimal 6 karakter, nanti kecatat otomatis di Firebase-nya. Kesimpulannya apakah ini ya itu satu, terus yang kedua nih yang bagian minimal password. Minimal passwordnya 8 atau 6. Maka dari itu saya bilang tadi, Cherry melakukan verifikasi dengan benar atau ada yang melewati. Berarti Cherry melewatkan verifikasi ya. Pertanyaan kedua, oke, di product backlog ini saya lihat ada beberapa user story yang statusnya block. Oke, boleh dijelaskan ini maksudnya kenapa dia di block dan sudah konfirmasi ke user? Yang harusnya yang aktif kalian update kalau misalnya mau pakai. Oh iya. Untuk awalnya ini kan ada konfirmasi kesiannya, terus kan pas muncul kemarin kata Miss kan kalau ada apa-apa tuh jangan dihapus. Nah jadi kami tambahin lagi. Karena kami sudah bikin yang permintaan user hanya minta aplikasi. Jadi kami sekalian membuatkan untuk akses admin untuk juga memantau data dan juga saja satu lain. Nah, setelah diupdate, ternyata user ingin fitur itu dihilangkan karena takutnya ada penyalahgunaan data. Karena jadinya di admin tadi bisa melihat saldo juga. Berapa? Oke, berapa itu di bagian ininya ya, kamu sebagai developernya, developmentnya. Boleh kamu ceritakan secara garis besar aja teknis dari pembuatan aplikasi ini seperti apa?
Untuk awalnya Miss, pembuatan codingannya Miss ya, kami membuat library-nya Flutteran gitu, Great Flutter 1000 Smart. Nah, muncul app-nya, langsung saya membuat list dan packs-nya, dan membuat packs yang diperlukan seperti login, sign in, dan home, dan lain-lainnya. Lalu mengkaitkannya di Firebase. Ini sekaligus kepakan bagian yang dokumentasi desainnya pakan. Yang mendesain ininya apa sih, LD maupun HLD-nya siapa? Farhan. Oke. Farhan membuat kelas diagram. ERD. ORD. Oke. Boleh kamu tunjukkan di bagian mana dari implementasi kamu ini yang menjawab ERD yang sudah dibuat oleh Farhan? Desain ERD-nya ada apa? Ada entitas apa aja? Coba kamu buktikan salah satu entitas aja yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dituliskan temanmu di ERD. Ini user ini membuat email dan akunnya siap komplit ya. Nanti setelah di regis, datanya akan tercantum di Firebase Miss, tercatat di Firebase. Seperti yang tadi di bahan cherry. Coba perhatikan atribut itu yang mana, Dava? Oh iya, di materi karena ada kelas. Next ke Farhan. Farhan dan desainer UI. Farhan, kalau semisal saya menambahkan satu field untuk di bagian registrasi, contoh misal input ini ya, input apa kerjaan, ya kan? Maka saya menambahkannya itu dibuka file yang mana? File codingan yang mana? Kalau ini menambahkan pekerjaan Miss. Ya. Milikos bisa ya, kami tadi sampai berapa menit? Kalorinya presentasinya selesai. Iqbal ada lagi. Bukan, Iqbal itu jadi pertanyaan apa pas Iqbal ngasih? Iqbal nggak jawab. Iqbal suaranya nggak bakal diangkat. Soalnya pakai kopi Di file karena aku nggak tahu jangan itu Seminggu 6, 7. Delphi.
Oke, dari secara keseluruhan kamu ada bikin berapa screen? Screen 5. 5. Dari kelima screen itu mana yang paling susah? Yang paling susah itu menurut saya di bagian tapi kerja. Bagian segitiga. Goal saving bagian sama bulan nilai sama ya. Aku udah balik. goal saving sama palingan. Lewat sekian presentasi dari kelompok kami yaitu demo aplikasi serta penjelasan dari aplikasi yang kami buat yaitu menggunakan aplikasi mengolah pemandangan. Lebih kurang kelompok kami mohon maaf. Saya Sherin Novianti sebagai moderator dari kelompok ini. Saya akhiri dengan volume Mafik Monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.